luar biasa. Itu yang disebut namanya ihsan. Jadi ada iman, itu nikmat Allah, Islam nikmat Allah. Tapi ihsan, ini yang seharusnya kita hadirkan dalam diri kita. Ya. Jadi para ulama memberikan banyak contoh. Ya. Misalkan ada orang dicela, maka yang paling bagus adalah dia jangan mencela balik. Dan tidak boleh beralasan saya mencela karena dia mencela. Ya mungkin dapat dimaklumi, tapi agama itu selalu bicara yang terbaik, balasan yang terbaik. Jadi pelajaran seperti ini bukan hanya pada kata-kata celaan. Minimal satu dalam masalah hutang-hutang, ya kan? Tak dibayar, ya tentu kita bisa lapor kepada polisi. Tapi Allah berikan pilihan yang lain. Ya sudah, lunasi saja. Ya, kalian lapor kepada polisi belum tentu kembali juga. Mungkin ada yang keluar lain dari operasional dan seterusnya. Yang kedua, pembunuhan. Kalian minta yang membunuh untuk dibunuh juga sebuah pilihan. Tapi kalian maafkan, itu juga pilihan yang terbaik. Nah, jadi cara pandang itu adalah selalu bukan satu. Kita ambil yang lebih baik, yang terbaik. Sama, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Jadi kalau kemudian ada perkataan, ya omongan-omongan yang buruk, ya jangan dibalas. Ya, jangan dibalas. Tapi memaafkan itu lebih baik. Maka larangan membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Ya. Orang melakukan keburukan, maka dia telah tercatat sebagai orang yang buruk. Maka kalau kita melakukan keburukan untuk membalas, maka apa bedanya kita dengan mereka? Nah itu kira-kira. Nah tentu ini pelajaran. Pelajaran ini biasanya awalnya dicerna dulu. Pada saatnya dia akan bisa menjadi penawar kewarasan kita. Ketika kita berada pada posisi itu, apa-apa yang kita pelajari di majelis itu, biasanya itu yang mudah-mudahan Allah keluarkan dalam jiwa kita. Oh kalau gitu saya tidak akan melakukan itu. Dia agama itu menjadi semacam sesuatu yang menahan dari perbuatan yang berlebihan, dari perbuatan yang kemudian keluar dari persoalan. Apalagi kalau hari ini tak ada celaan, tak ada apapun, tapi kita malah membiasakan ucapan-ucapan buruk, ya, yang kemudian jadi tradisi. Misalkan, ya, apa tradisi sekarang? Ucapan njir, gitu ya kan? Njir itu kan kalimat halus saja. Dari apa? Anjing itu lakop. Jadi kita mengucapkan kepada orang kan, nggak mungkin dia option pertama dia mengucapkan kepada orang, berarti itu lakop. Padahal orang tersebut manusia, dia bukan hewan. Tapi kita katakan dasar kamu hewan, gitu kan. Cuma nama hewannya anjing. Anjing itu lidahnya suka menjulur, gitu kan. Kalau dikasih tulang, dia akan jadi tuannya. Anjing, gitu kan. Padahal dia manusia, dia hewan. Nah, tentu itu bukan opsi yang baik. Atau mungkin dia mengucapkan anjing itu saya bukan mengucapkan lakop, Ustaz. Oke, Anda tidak mengucapkan dia sebagai lakop. Berarti sebagai zikir. Berarti sebagai zikir. Anjir. Mungkin sehari dia sudah 33 kali. Anjir. Maka dahulu ada seorang soleh namanya Abdullah, punya bapak Abdul Malik, Abdullah bin Abdul Malik. Bapakku itu selalu berusaha menjaga lisanku supaya zikirnya bagus. Ketika aku diangkat di atas tanduannya, kami berjalan kaki menuju sebuah tempat yang jauh. Namanya jauh itu kan konsentrasinya panjang. Nah, bapakku selalu membagi perjalanan itu pada potongan-potongan. Kita ke pohon itu dulu, memang dia akan melewati pohon itu. Kemudian ke ujung sana, tapi dipotong-potong. Kita ke pohon itu dulu, perhatikan. Sampai pohon itu, kamu jangan lupa tasbih. Nah, gitu. Karena kalau kamu jangan lupa tasbih sampai ujung sana ya, nah itu bisa lupa. Gitu. Tapi kita sampai pohon itu,
sebentar sambil lari sambil apa kita baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai pohon itu istirahat bentar. Kita ke pohon itu ya, kita tasbih. Subhanallah, subhanallah. Pohon itu, kita ke pohon itu ya. Nah sampai ke pohon tujuan, kata ayahnya kita istirahat di pohon itu. Tasbih ya, tasbih. Allah, subhanallah. Sampai pohon itu, alhamdulillah kita sampai takbir. Allahu Akbar. Begitulah cerita Abdullah itu. Jadi apa? Kenapa Abdullah cerita itu? Ya, memang tak disebutkan apa pelajarannya, tapi kita bisa mengambil pelajaran. Oh ternyata ayahku tidak menginginkan diriku sedetik pun mengucapkan kata anjir. Gitu. Ya. Atau bahkan nggak ngapa-ngapain. Nah, makanya bagus juga kalau kita berikan anak-anak kita atau diri kita juga tasbih. Kenapa orang-orang sholat itu kenapa pegang tasbih? Gitu. Kalau udah pegang tasbih dia mau ngapain? Ya kan? Kan nggak mungkin. Pertama ngomong anjir udah gak pantas gitu kan. Terus dia megang itu ngapain? Nah, akhirnya muncul motivasi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah pelajaran yang kedua adalah in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su' fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Jika engkau menampakkan yang baik, itu baik. Atau engkau marah, engkau tidak menampakkan, itu juga baik. Atau engkau memaafkan, itu juga baik. Fa innallaha kana 'afuwan qadira. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha berkuasa. Maka jadikanlah semua kebaikan sebagai sarana taqarruban ilallah. Ya, sebagai sarana taqarruban ilallah. Dan sebuah kebaikan kalau kemudian kita itu menampakkan. Ya. Baik, berikutnya di ayat 150 hingga ayat 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah wa rusulihi dan kafir terhadap Rasul. Apa arti kafir di sini? Dia tidak beriman. Dia dalam kondisi tidak percaya. Dia dalam kondisi tidak yakin Allah itu ada, Rasul itu ada. Maka kafir itu bukan celah. Kafir itu kondisi hati yang tercover. Nah, dalam bahasa Inggris tercover. Kafir itu tercover hatinya dari hakikat kebenaran. Kemarin saya melihat ketika Zakir Naik ya, ke Indonesia, ada seorang Katolik yang atau Kristen yang bertanya, seorang perempuan bertanya dengan perasaan sehingga dia bergetar, nangis dan seterusnya. Nah, ini nanti perlu dipahami ada mindset yang salah dari dia. Jadi dia mengatakan saya itu sejak kecil sering teman-teman mengatakan saya kafir, gitu kan? Harusnya kan kita bertoleransi. Apa salah kami? Kenapa kami disebut kafir? Gitu kan? Kenapa mereka menghina kami, mencela? Jadi ada mindset menganggap bahwa kafir itu hinaan, itu celaan, itu mindset itu. Nah yang kedua, tentu kita tidak tahu ada diskusi apa di sana. Saya kira kita punya teman-teman kafir juga banyak gitu kan. Tapi kayaknya belum pernah dalam hidup gitu. Ente kafir enggak ada gitu kan? Kafir lo gitu nggak? Mungkin ada ya. Ini nggak ada ya. Tapi bagi mereka kafir itu dianggap semacam hina, bukan? Ya, saya kira menjelaskan. Ya, jadi kafir itu bukan hina, itu kondisi dalam bahasa Arab bahwa seseorang itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada kitab Allah, tidak beriman, tidak percaya ada malaikat Allah, nggak percaya dunia ini akan berakhir. Kondisi itu namanya hatinya tertutupi dari sumber kebenaran, sumber ilmu.
Sesederhana itu. Jadi dia tidak perlu sampai disebut kafir itu non muslim, betul nggak? Tidak perlu. Saya ketika pernah di Bogor kan, ditelepon sama ibu, Ustaz, ini ada dialog pada maghrib, fatwa dari satu ormas tentang tidak boleh mengucapkan kafir, ganti jadi non muslim. Loh, kok mendadak? Siapa harusnya? Ustaz Zaitun. Oh, dikira saya sendirian gitu kan, sendirian. Ya sudahlah. Ya, tapi saya lagi di Bogor, nggak apa Ustaz, nanti pakai ini. Begitu Ustaz, ternyata ada pembicara keduanya yang mendukung, sama-sama dari MUI juga kan. Ya salam, kan? Tapi dia tidak atas nama MUI, dia atas nama ormas tersebut. Ya ini mati adu namanya, gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk sesuatu yang sama kita kemudian berusaha menggunakan bahasa yang lain. Ya, seperti kita ini manusia diganti jadi non anjing, gitu kan? Kalau non muslim itu kan bukan hanya Islam, kan non muslim berarti banyak, gitu kan? Kan kalau tipikal manusia itu iman, kafir, munafik, ya kan? Non muslim itu yang mana? Jadi itu semua berangkat karena kita sudah terjebak bahwa kafir itu celaan. Itu pangkal persoalannya. Jadi kafir bukan celaan. Itu bahasa di dalam kelas. Bahasa untuk seseorang yang hatinya tertutup. Tapi kalau itu kita celak kepada orang lain, maka dia jadi akhlak yang buruk. Tak boleh akhlak buruk. Tapi kan gak pernah ada orang mengucapkan orang lain kafir. Tetapi para ulama mengajarkan bahwa hakikat orang seperti ini namanya kafir. Dan ulama tidak mengucapkan tiba-tiba muncul kata, karena ulama cuma mengulangi kalimat ini, kan gitu kan? Innal ladzina yakfuruna billahi, orang yang mengkufuri Allah. Ya. Apalagi nanti di ayat sebelumnya, di rukun sebelumnya kan disebutkan innal ladzina kafaru wal munafiqin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik keduanya dikumpulkan Allah di neraka jahanam. Kan nggak bisa akhirnya gara-gara fatwa satu organisasi diterjemahkan jadi sesungguhnya orang-orang non muslim dan orang-orang munafik dia berada di neraka jahanam. Jadi pembahasan diksi itu pembahasan akidah. Ya, pembahasan diksi itu pembahasan akidah. Tapi berikutnya ada pembahasan akhlak. Jadi pembahasan akidah itu di ruang kelas. Cuman sekarang kelasnya itu sudah di online begini, itu masalahnya. Tapi dia harus dihukumi sesuai di kelas, di dalam kelas. Nah, tapi agama bukan hanya bicara akidah, agama bicara ibadah, agama bicara akhlak. Jadi kalau orang itu belajar di kelas akidah, dia belajar mana hak, mana batil, mana muslim, mana kafir, gitu kan? Setelah dia belajar akidah, dia jadi cinta kepada Allah. Dia tidak ingin kafir, dia tidak ingin menjadi kufur. Maka kemudian dia belajar bagaimana cara mencintai Allah. Itu pelajaran ibadah. Nah, ketika dia menikmati ibadah, jiwanya bertambah baik, akhlaknya makin bagus, keluarlah akhlak yang mulia. Tahapannya begitu. Jadi jangan campur akidah dengan akhlak. Pembahasan beda. Ya, jangan campur pembahasan akidah dengan pembahasan akhlak. Nah, kadang-kadang manusia tidak menempatkan itu pada tempat. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul dan utusan-utusannya, wa yuriduna, dan dia punya kemauan an yufarriqu, untuk membeda-bedakan bainallahi wa rusulihi, ya, membeda-bedakan di antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa yaqulun, dan kemudian mengatakan nu'minu bi ba'd, kami hanya beriman dengan sebagian saja. Wa nakfuru bi ba'd, dan kami kufur kepada yang lain, kami tak percaya. Ya, kami tak percaya. Jadi kalau dilihat sejarah, ketika Nabi Musa wafat,
maka rombongan Bani Israil itu diganti dengan Yusha bin Nun. Nah itu muncul kelompok di Bani Israel, kami tak percaya lagi ada nabi setelah Yusha bin Nun. Kami cukupkan nabi yang kami yakini sampai Yusha bin Nun. Pada saat itu masih ada nabi lain. Begitu juga munculnya aliran Zoroaster. Ya, itu ada nabi mereka namanya Zoroastrian. Setelah itu ketika dia datang, kami tak percaya dengan Zoroaster. Itu aliran Zoroaster. Jadi ada orang yang beriman kepada sebagian atau memilih-milih mana nabi yang kami imani, mana yang tidak. Nah, indahnya Islam itu, masya Allah, kita beriman kepada nabi yang diyakini oleh Yahudi. Karena nabi kita Nabi Musa alaihissalam. Kita beriman kepada nabi yang dicintai oleh Kristen, yaitu Nabi Isa. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu selalu dalam beberapa pendapat mengatakan, kalian cinta Nabi Musa dalam bab ini ya. Kalau kalian mencintai Nabi Musa dalam bab ini, aku lebih mencintai Nabi Musa daripada kalian. Nabi itu selalu ingin mengatakan, kami lebih cinta kepada setiap nabi daripada kalian. Maksudnya kenapa? Kenapa Nabi mengatakan kami lebih cinta? Itu bukan secara omongan. Karena Nabi dalam hidupnya tidak pernah memilih-milih kata-kata dari Nabi. Sementara umat di zamannya hanya suka memilih yang cocok saja bagi mereka. Ketika Nabi Isa mengatakan babi itu haram, ya sudah, babi itu haram. Enggak usah dibuat lagi klasifikasi, ada babi hutan, ada babi kota. Kami kalau babi hutan memang sepakat haram, kalau babi kota diternakkan kami boleh. Itu tidak ada terjemahan baru gitu. Ketika Nabi Isa mengatakan ya tutup kepalamu, ya kami akan tutup. Menikahlah, kami akan menikah. Ya, maka Bunda Maryam itu kan kalimat la ilaha illallah, kan? Ya, kalau Novi pernah ke Prancis, harus tuh dijadwalin, cari proyek. Orang itu sama Rama. Jadi di Prancis ada museum The Louvre. Nah, ke museum Louvre turun ke bawah bumi, bawa kan tangga terus. Nyari apa di situ? Ya lukisan-lukisan aja. Tapi cuma ada satu lukisan, ya kan, yang fenomenal dari tahun sekian ratus gitu kan. Tulisan itu tulisan Bunda Maryam. Nah, ada tulisan La ilaha illallah. Kan ada filmnya tuh, 99 cahaya dari Al-Quran. Jadi kita beriman kepada semua. Tapi anehnya Nabi Isa tidak pernah mengatakan aku ini Tuhan sembahlah aku, tapi kita malah menyembahnya. Nah berarti kita keluar dari batasan itu. Nah bahkan kita disunnahkan sebelum tidur, ba'da sholat atau kapanpun yang kita inginkan untuk membaca di antara ayat-ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Amanar Rasulu, kami beriman kepada semua Rasul tanpa membeda-bedakan seluruh. Artinya apa? Artinya itu jadi zikir kita, tidak membeda-bedakan semua nabi, semua sama. Nah tapi mereka mengatakan yaqulun nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Dan kemudian mereka bermaksud dengan perkataan membeda-bedakan itu untuk bisa mencari kemudahan di antara kafir dan iman. Ya. Dan maka tentu hal ini sesuatu yang buruk terjadi. Tapi kalau dia dalam hidupnya tidak membeda-bedakan, walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika saufa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahim. Kelak nanti dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ya tentu susah hari ini kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari Nabi Isa itu bagaimana caranya, dari Nabi Musa itu bagaimana ceritanya. Bahkan manuskrip yang berbeda di antara Injil itu aja sudah lebih dari 500 manuskrip gitu kan. Yang mana yang paling otentik
apakah Injil Barnabas atau apa dan seterusnya. Tapi kita beriman, kita lebih mencintai dari apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam daripada umat. Maka kita tidak boleh membeda-bedakan. Dan telah datang 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi itu telah dipilih 15 atau 313 orang rasul. Semuanya kita beriman. Tapi yang unik dari setiap nabi itu kan turun hanya untuk kaum, ajarannya tidak rahmatan lil alamin. Maka menutup semua perjalanan 124.000 kurang satu itu, turunlah Nabi Muhammad SAW melengkapi perjalanan 124.000 nabi itu tamam, sempurna. Akhirnya ajarannya memang dimaksudkan untuk menyempurnakan yang tadinya potongan-potongan itu. Dan kemudian jadilah Islam itu rahmatan lil alamin. Kemudian ketika ketika Nabi Musa alaihissalam misalkan selamat dari kejaran Musa dan bala tentara Firaun dan bala tentaranya, bahagialah mereka, senang. Tapi tak lama mereka selamat, mereka kemudian meminta kepada Nabi Musa dengan permintaan-permintaan yang aneh. Turunkanlah kitab suci langsung dari langit. Turunkanlah sesembahan yang lain yang bisa kami sembah yang kelihatan. Karena kalau berdoa sesuatu yang gak kelihatan tuh kayaknya kurang enak gitu, kalau bisa dilihat langsung. Itulah kemudian ketika Nabi Musa sedang ke Bukit Tursina, mereka gak sabar, dia buat sesembahan sendiri. Itu yang kemudian membuat Nabi Musa marah. Yas'aluka ahlul kitab meminta kepadamu antunazzila alaihim kitaban minas sama, supaya menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Dan permintaan ini diulangi di zaman Nabi Muhammad SAW. Cobalah kalau memang betul engkau itu nabi, kata orang Yahudi, coba turunkan dari langit. Mana? Ya, karena kami dulu mengalami itu. Faqad sa'alu Musa akbara min dzalik. Karena dulu bahkan kaumnya sangat banyak yang meminta kepada Nabi Musa ya agar turun kitab dari langit. Faqalu, maka mereka berkata, arinallahu, perlihatkanlah kepada kami Allah jahratan, dengan nyata. Jadi bukan hanya kitab pada akhirnya, tapi mereka mengatakan, coba mana Allah itu ada enggak? Tampakkan kepada kami. Ini yang menarik ya kalau kita bicara iman itu. Kalau kita hari ini, bayangkan, kalau kita di dunia ini kelihatan neraka itu kelihatan, dan memang ke situ nanti kita kembali, surga itu kelihatan. Insya Allah semua orang di dunia ini soleh, karena kelihatan. Sebagaimana orang itu kenapa semangat pergi pagi berangkat kerja, siang pulang malam, karena kelihatan dapat uang dari gajiannya itu, ya kan? Untuk sesuatu yang kelihatannya besar, kelihatan bisa dipegang, orang semangat. Kenapa jannah itu orang tidak semangat? Karena enggak kelihatan. Percaya tapi masih dinanti-nanti. Nanti ajalah pas sudah pensiun saya baru belajar baca Quran. Nanti pada pensiun saya mulai banyak bicara baik nanti. Ya, padahal belum tentu umur kita sampai nanti gitu. Nah, sama. Akhirnya orang-orang di masa lalu juga enggak sabar. Coba tampakkanlah kepada kami. Ya, arinallahu jahratan. Ya, tentu saja itu sebuah adab yang tidak baik. Ya, mudah bagi Allah menampakkan, tetapi kemudian kalian itu terlalu kecil dibandingkan Allah. Fa akhadhathumus sa'iqah bizulmihim. Permintaan itu termasuk permintaan yang berlebihan. Permintaan karena jiwa mereka dalam kegelapan, bizulmihim. Maka Allah berikan kepada mereka apa justru? Ya, yakni petir. Ya, diberikan kepada mereka as-sa'iqah,
summa takhadhu al-ijl min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ya, mereka kemudian, jadi menarik kalau bicara Bani Israil. Udah diingatkan bertakwa, balik lagi. Diingatkan bertakwa, balik lagi. Nah, termasuk pada akhirnya summa takhadhul ijl min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mereka kemudian datangkan anak sapi, kemudian disembah dan seterusnya. Maka kemudian Nabi Musa turun dan dilihat ternyata umatnya sudah seperti orang zaman dulu, ya, menyembah sesuatu yang zahir. Marah kepada saudaranya Harun yang tidak bisa menjaga. Oh, Harun ternyata masih kurang karisma bandingkan, padahal Harun Nabi gitu kan. Harun alaihissalam Nabi gitu. Karena itulah kemudian kebahagiaan terbesar kita jadi orang baik sekarang ini adalah apa? Ketika dibukakan tabir wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan. Kenapa? Karena kita hari ini bisa bicara agama, berjuang, berjihad untuk sesuatu yang kita nggak lihat secara langsung. Tapi akal kita percaya. Ya, jiwa kita percaya. Ya. Dan karena itu kita rela hidup baik, tidak mengikuti hawa nafsu. Maka hadiah kebahagiaan terbesar itu adalah ketika nanti ditampakkan tabir wajah Allah SWT. Ya, dengan caranya, dengan hakikatnya yang sebenarnya, tanpa pernah terbayangkan dalam diri kita. Kemudian di ayat 155 hingga 159 Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang cukup panjang, ya, mengingatkan kepada kita tentang bagaimana, ya, orang-orang di masa lalu membunuh beberapa nabi-nabi di antara mereka. Jadi dari 124.000 nabi itu ada beberapa nabi yang dibunuh oleh umat. Ya, kenapa sampai membunuh? Ya, jadi kepada nabi saja mereka sampai membunuh, apalagi kepada selain nabi, pada ustaz-ustaz, kepada itu mah biasa gitu. Kepada nabi saja, nabi itu sampai dibunuh. Kenapa? Allah sudah mengunci hati mereka. Allah menjelaskan, Allah telah mengunci hati mereka. Ada yang diselamatkan Allah, ada yang memang Allah takdirkan dia dibunuh dan seterusnya. Ini kisah yang pada intinya adalah menjelaskan betapa di masa lalu itu, betapa manusia itu kalau sudah berada dalam kezaliman bisa kebangetan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bersyukurlah kita pada setiap keleluasaan dalam hidup kita. Kalau kita mendapatkan keleluasaan dalam hidup, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam keluasan itu ada kemudahan. Contoh, kita hari ini nggak diserang oleh musuh, masih bisa kerja, cari nafkah, ya, masih bisa sholat subuh berjamaah di masjid yang tidak rusak. Maka cara kita bersyukur adalah dengan beribadah, semuanya berada di jalan Allah. Karena nanti ada satu titik di mana kemudian semua nikmat ini hilang. Dan ketika semua nikmat itu hilang, kemudian kita baru sadar betapa nikmatnya punya masjid enak, punya pekerjaan dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak bersyukur, Allah akan ganti dengan kesempitan. Pada saat kesempitan itulah akhirnya orang mulai lagi belajar bersatu, gitu kan? Tapi kadang-kadang ketika nikmat kita lupa diri, kita berlebihan, kita keluar dari keumuman, kita jarang sholat, kita jarang akur, ukhuwah hilang, ya. Jadi kalau kantor itu terkadang membuat ukhuwah itu hilang. Jabatan-jabatan di pundak itu bisa membuat ukhuwah hilang. Jabatan-jabatan SK itu kadang-kadang membuat ukhuwah hilang. Tak ada ukhuwah, yang ada sikut-sikutan. Padahal yang kita sikut baru sadar, oh di masjid kita sama ya. Ketika umrah sama, ketika haji sama. Nah, itulah bahayanya dunia itu. Ketika jabatan-jabatan itu membuat kita akhirnya
Jadi lupa bahwa ada hakul muslim alal muslim, ada muslim kalau ada sama muslim gitu. Nah, agama itu mengingatkan itu. Meskipun tanpa agama kita ketemu juga banyak orang-orang yang nggak punya agama tapi dia nggak terikat sama jabatan-jabatan. Itu namanya hikmah yang tercecer. Dan itu milik kita. Tapi agama mengingatkan standarnya. Standarnya jangan sampai dunia itu dengan segala pernak-perniknya membuat kita lupa. Ya. Maka kalian jangan sekedar punya ilmu, tapi kalian harus punya ilmu yang sangat mendalam. Di sini ada kalimat lakinir rasikhuna fil ilmi minhum, yaitu orang yang sangat mendalam keilmuan. Yang sangat mendalam keilmuan. Baik, sahabat semuanya, sebelum saya akhiri dengan kalimat penutup dari ayat ini, mungkin ada satu dua hal yang ingin diangkat dan diskusikan oleh antum. Anda persilakan. Ada? Ada? Enggak ada. Kalau ada saya nanya. Baik, kalau tidak ada, kita baca beberapa kalimat penutup. Lakinir rasikhuna fil ilmi. Tapi sungguh orang-orang yang mendalam ilmunya minhum, dari kalangan mereka, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Wa ma unzila min qablika, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada sebelum mereka. Wal muqimina as-salah, dan mereka selalu menjaga salat. Wal mu'tunaz zakah, mereka selalu mengeluarkan zakat. Wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka selalu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ulaika, mereka itulah yang sanuktihim ajran azima, kami akan berikan kepada mereka balasan yang besar. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa seseorang itu harus mencintai ilmu supaya dia bisa beramal dengan ilmu. Dan supaya dia bisa punya ilmu, dia harus terbiasa menghayati apa yang kemudian dia pelajari atau apa yang dia baca. Ya, kata Imam Syafi'i, tidak bernilai seseorang yang tidak menghayati apa yang dia baca. Al-Quran misalkan, dia membacanya tapi tidak menghayati apa yang dia baca, kurang sekali nilainya. Maka orang-orang itu ada yang biasa-biasa saja, tapi ada orang yang memiliki ilmu. Nah, orang yang punya ilmu itu juga ada orang yang punya ilmu biasa-biasa saja, tapi ada orang yang sangat mendalam ilmu. Sangat mendalam ilmunya itu di dalam agama ini banyak gelarnya. Di antara di ayat ini Allah menjelaskan ar-rasikhuna fil ilm. Dan ciri orang yang sangat mendalam ilmunya itu adalah dia kalau memutuskan bicara sesuatu itu nggak pakai perasaan, standar aja, dasar. Makanya Nabi SAW dulu ketika memberikan satu pelajaran tentang kejujuran, tentang qisas, kata Nabi, sabda Nabi, "Lau kanat Fatimah binti Zahra," kalaulah anakku, anak yang perempuan lagi, anak yang dia cintai lagi, mencuri, aku yang akan memotong tangannya langsung. Nggak pakai perasaan, nggak cari-cari alasan. Itu ciri orang yang mendalam ilmunya. Jadi orang yang mendalam ilmunya itu cirinya adalah nggak pakai perasaan, tapi perasaannya didorong, dibingkai dengan ilmu. Nah, yang menyebabkan hari ini negeri itu kacau adalah ketika orang itu memutuskan sesuatu dengan perasaan, nggak enakan. Nah, dan kalau ditelusuri, ternyata persoalan itu sudah muncul di sekolah-sekolah. Banyak sekali sekolah-sekolah kita itu kemudian yang memutuskan sesuatu pakai perasaan. Ya. Nah, mulai dari guru menilai murid juga pakai perasaan. Perasaan apa yang terganggu dari murid, dari guru? Guru terganggu perasaannya karena pernah dikasih hadiah oleh wali muridnya. Memang orang Indonesia itu beda sama orang Arab.
Ya. Kalau orang Arab itu dikasih hadiah, enggak ada masalah, kasih hadiah urusan Anda gitu. Ya, enggak ada urusan saya berhutang budi dengan Anda. Nah, itulah Imam Malik. Kita paling dikasih hadiah sama wali murid mungkin apa? Mungkin dikasih sate padang, mungkin dikasih kue, gitu kan? Imam Malik dulu dikasih hadiah sama Harun Ar-Rasyid 6.000 dinar. 6.000 dinar itu mungkin sampai mati nggak dapat uang segitu. Tapi ketika anaknya mau daftar ulang dan terlambat, utusan mengatakan anak Harun Ar-Rasyid datang. Imam Malik nggak ada urusan. Yang namanya terlambat ya terlambat, tetap di belakang. Itu orang Arab tuh begitu. Ya, kalau sudah boleh pegang ilmu dipegang ilmu, nggak pakai perasaan. Maka apa hukumnya menerima pemberian dari wali murid, gitu kan? Hukumnya bisa dua. Kalau dia bisa bermental seperti Imam Malik, ya boleh, kan gitu kan? Kalau Imam Malik menerima. Tapi kalau kemudian kalian tak bisa seperti Imam Malik, ya jangan terima. Nah, makanya kita apresiasi banyak sekolah yang kemudian melarang gurunya menerima. Kenapa? Karena menyadari psikologi guru dengan gaji guru yang sebenarnya tidak baik hari ini. Tapi kalaupun jalan tengahnya ini berikan melalui koordinator kelas. Koordinator kelas nanti menyampaikan jadi umum semua. Nah, karena semua akhirnya ya dia tetap lagi kembali kepada keadilan, gitu kan. Nah, itu ar-rasikhuna fil ilmi. Ya, nah, kan nggak mungkin dia kasih semua nilainya bagus ya. Tetap pasti ada ranking 1 sampai ranking yang paling bawah. Kalau dia pakai ranking. Nah, kemudian di sini ada kalimat ya wal muqiminas shalah. Dia selalu mendirikan salat. Ini kan doa kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita ya. Rabbana ja'alna muqiminas shalah. Rabbana ja'alna muqiminas salata wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang muqimin. Muqimin itu selalu menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami juga mudah-mudahan termasuk orang yang selalu mendirikan sholat. Ya, ketika bersama kami dia mendirikan sholat karena dia mungkin takut dengan kita, atau karena kita ingatkan, atau karena kita ajak. Tapi ketika dia tidak bersama kami, mudah-mudahan ya Allah dia tetap mendirikan sholat karena jiwanya ada pada. Jadi kita simpulkan dari ayat 162 ini, orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, satu apa? Ilmu. Dia harus gemar menuntut ilmu, mencintai ilmu. Ilmu itu enggak ada habisnya. Begitu kita belajar, makin banyak. Kita suruh anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam menghafal Quran itu sejak umur 40 sampai umur 63. Ya kan? Nabi kan menghafal Quran mulai dari umur 40 sampai 63, panjang kan, pelan-pelan. Kita nyuruh anak kita hafal Quran setahun harus selesai, ya, dan gak paham. Itu kan. Jadi Nabi menghafal Quran umur 40 sampai 63. Jadi itu menunjukkan kepada kita belajar itu tidak ada batasan. Terus belajar itu juga tidak perlu kejar-kejaran, cepet-cepetan, pelan-pelan ada tahapan. Dan Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, seorang ulama, seorang imam yang memilih pulang ke kampung karena ibunya minta dia dekat. Nah, akhirnya tak ada lagi Imam Sa'ad Al-Ghamidi jadi imam Jalalain kan, tidak ada kan? Karena dia pulang minta, ibunya meminta dekat, ya, ikut ibunya. Kata Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, kalau kita itu sudah dekat sama Quran, dekat yang maksud paham dengan maknanya, antum mau nanya masalah apapun ada jawaban dalam Quran. Antum tak perlu lagi belajar dari buku ini, dari Aristoteles, Socrates, Plato, tak perlu lagi. Semua pelajaran itu ada dalam Quran. Karena itu dekati Quran itu sejak awal, sehingga dia betul-betul bicara dengan Quran. Nah, itu yang kemudian kita harus biasakan. Kalau anak-anak kita hafal matan Tuhfatul Atfal, tahu matan Tuhfatul Atfal? Tahu kan? Tuhfatul, iya tapi nggak hafal. Tuhfatul itu kan korban kurikulum masalahnya. Ya, kita tahu matan Tuhfatul Atfal. Anak-anak kita menghafal. Tuhfatul Atfal itu senandung anak-anak. Tuhfatul Atfal itu isinya matan-matan tentang tajwid.
Nah, anak-anak kita menghafal yaqulur raji. Nah, anak-anak kita menghafal mata tafatul itu buat apa? Kan bukan buat bangga-banggaan. Harus ada project. Projectnya apa? Nah, apa hukum tajwid? Apa hukum idgham? Gitu kan? Nah, dia jelaskan. Qala muallif. Jadi project itu yang harus kita sama. Ketika kita baca Quran juga begitu. Nah, apa gelar-gelar dalam orang berilmu dalam Al-Quran? Dia akan kata, lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum al-mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaihi. Jadi orang itu biasa bicara dengan referensi. Nah, misalkan kita ingin mengajarkan anak kita sholat, zakat, puasa, haji, haid, nifas. Mungkin anak kita tak perlu menghafal seluruh matan takrib. Tapi antum juga perlu paham bahwa kitab takrib itu matanya untuk dihafal. Jadi minimal ada matan-matan pilihan yang dihafal oleh anak-anak kita. Tentang haid, kalau perempuan tentang haid, tentang nifas dihafal itu. Jika kalau engkau harus biasa, kalau temanmu bertanya atau engkau ingin menyampaikan masalah, bukan pakai perasaan, tapi pakai ilmu. Berkata muallif matan takrib Al-Imam Abu Suja Al-Asfahani dalam mazhab Syafi'i bahwa begini, gitu kan. Biasakan dengan matan. Nah, itu pendidikan tingkat menengah itu biasa dengan matan. Sehingga orang bicara tidak lagi dengan perasaan tapi dengan ilmu. Mulai dari Quran dia biasa, matan-matan dia biasa. Nah, itulah yang akan lebih mengokohkan keilmuan seseorang. Baik, mudah-mudahan dari tadabbur ini kita silakan Ustaz. Jadi pengen. Saya jadi pengen minum. Jadi harusnya ketika ilmu itu benar-benar mendalam, maka nggak ada perasaan gitu ya. Tidak ada perasaan, tidak pakai perasaan. Pertanyaannya satu aja Ustaz, ketika itu belum bisa terimplementasi di lapangan gitu, kira-kira apa Ustaz penyebabnya? Kalau ilmu kayaknya sudah tahu gitu ya, sudah paham harusnya begini, harusnya begitu, namun kemudian masih belum bisa menjalankan apa yang seharusnya dia tahu gitu ya, masih pakai perasaan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan kondisi itu terjadi? Ekosistem budayanya memang budaya. Contoh, tapi ini bukan kalimat saya, ini kalimat dari orang-orang setempat ya. Misalkan nggak enakan tuh bahasa apa? Sunda kan? Nah, antum yang orang Sunda bisa bisa mengamini, bisa menolak bahwa orang Sunda lebih cenderung nggak enakan. Ilah dia penuntut ilmu. Ketika dia penuntut ilmu, siapapun, sejahil apapun, dia bisa berubah. Nah, tapi ekosistem nggak enakan. Contoh nih ya, saya alami langsung. Suatu ketika saya suruh memperbaiki sebuah sekolah di sebuah tempat. Saya sudah pilih kepala sekolah terbaik. Ada kepala sekolah, siap dan dari seleksi macam-macam. Oke. Terus dia bilang, Ustaz, di sini Ustaz, sekolah ini banyak tidak berkahnya. Apa itu? 1, 2, 3. Oh, artinya dia pintar nih, bisa mengidentifikasi ketidakberkahan ya kan? Oke, berarti kamu tahu dong yang kamu kerjakan. Nah, itu masalahnya Ustaz. Kalau bisa Ustaz yang menangani ini, gitu kan? Padahal dia kan kepala sekolah yang saya tugasin. Dia balikin ke saya tuh, yang ngasih tugas. Ustaz, kenapa kamu tidak melakukan ini? Kan kamu sudah tahu. Gak enakan. Nah, itu gak enakan itu keluar dari sini. Gak enakan itu keluar. Nah, akhirnya kalau saya kan orang Medan ya, dengan gaya orang Medan, saya kumpulin semua guru-guru. Materinya judulnya materinya nggak enakan, saya ngomong gitu. Saya sampaikan ayat-ayat Allah bahwa Allah itu mendorong kita keluar dari jebakan nggak enakan. Tanggung jawab kita kepada Allah. Gara-gara nggak enakan itu membuat kita jadinya menutupi atau minimal membiarkan. Akhirnya ngedumel dalam hati kan, nggak sehat, ngedumel tuh nggak enak kan. Islam tuh ngajarin kita ngomong di depan, nggak ngomong di belakang. Itu dampak dari ngedumel tadi ngomong di belakang. Pasang status WA, kan gitu kan. Terus di sebuah wilayah, ada lagi saya tugasin lagi wilayah Subang. Nah, tapi bagus kalau kepala sekolahnya bagus. Jadi saya bilang ente orang Sundanya Sunda Subang nih, ya Subangnya Subang pesisir yang
keras ya, ini dibentuk sama ekosistem keras. Wah, jadi jarang kalau soal kayak gini. Ada timnya yang kemudian buat status WA tidak baik tentang sekolah keluarga sama dia nggak pakai gak enakan, dia langsung reply, Pak, status WhatsAppnya kayaknya kurang baik itu, Bapak besok mau saya pindahin ke sekolah yang mana? Langsung dihapus. Ya Ustaz, saya nggak jadi, udah saya hapus statusnya. Jadi orang itu biasa buat status-status WhatsApp yang buruk dan dibaca semua orang, dan lebih senang itu daripada dia ngomong langsung. Islam tuh ngajarin kita ngomong langsung dan nggak pakai dendam, nggak boleh ada dendam, ngomong langsung. Nah, itu pelajaran Islam. Nah itu muncul karena ekosistem. Nah ekosistem muncul karena budaya ilmu. Makanya Prof. Muhammad Nurwan Daud punya buku judulnya Budaya Ilmu. Nah budaya ilmu itu dimulai dari sekolah. Nggak ada lagi di tempat di seluruh dunia ini yang paling berwibawa itu sekolah. Maka merusak ekosistem sebuah tatanan peradaban itu dimulai dari sekolah, merusak sekolah. Ketika sekolah itu sudah tidak mendahulukan adab, baru masuk sekolah sudah ada spanduk di depan undang-undang perlindungan anak. Itu cara merusak sekolah. Itu cara merusak wibawa guru. Dari situlah mulai muncul ekosistem yang lain. Ya kan? Nah, maka saya sering katakan tempat yang paling berwibawa di muka bumi itu sekolah. Dia tempat yang nggak bisa dipolitisasi. Politikus sendiri kalau sedang bingung dia akan datang ke sekolah untuk ngambil apa hari ini, gitu kan? Nah, bukan untuk ngambil fadilah, pencerahan, gitu. Kalau menurut hemat saya, persoalan-persoalannya ekosistem dibangun di sekolah. Maka kalau kita ingin perbaiki dari sekolah, karena dari institusi sekolah itulah memperbaiki paradigma semua. Nah, kalau sekolah sudah bagus, sekolah yang bagus itu adalah sekolah yang membentuk sekolah-sekolah kecil, yaitu rumah-rumah kita. Nah, sekarang yang membangun rumah-rumah, yang bisa memaksa rumah-rumah kita belajar itu siapa? Gak ada, kecuali kepala sekolah. Kepala sekolah yang bisa maksa seseorang itu belajar lagi. Ya, nggak ada. Nah, makanya ketika bulan lalu saya mau wisuda anak-anak sekolah adat, saya nggak ada mau wisuda murid. Yang saya wisuda orang tuanya, karena mereka sudah ikut 62 sesi parenting selama kerja sama 6 tahun. Dia saya wisuda dan saya kasih tugas, Bapak Ibu, terima kasih sudah ikut sesi parenting dari jam 6.45 sampai jam 9, ya kan, selalu pada dan selalu pakai peci, baju koko, nyatet, ikut UTS, ikut UAS, ikut kuis, kan jarang ya sekolah kayak gitu kan. Nah, jadi yang saya dorong tuh belajar orang tuanya, karena itu yang skala paling kecil. Dari situlah diharapkan nanti lahir perubahan-perubahan bagi negara. Jadi analisis saya ke situ, makanya saya kejar yang di situ. Dan alhamdulillah memang kalau orang tuanya setiap bulan belajar jam 6.45 lagi, gitu kan, maka memang akhirnya kebangun mindset. Ada bapak-bapak bilang, Ustaz, kami ini udah 2 tahun belajar parenting, kami udah siap nih, udah siap mendidik. Nah itu kalimat itu udah kan bahagia kita. Terus dia bilang, kami dibuatin dong lembarnya kalau di rumah ngapain. Dari setelah akhirnya muncul kita buat namanya lembar takdib di rumah. Jadi orang tua itu kadang ada yang sudah semangat mau mendidik, tapi nggak tahu mau ngapain. Kita buatin lembar takdib di rumah. Tapi maksud saya muncul perubahan-perubahan itu kan setelah mereka belajar, setelah mereka duduk. Karena kita ini rata-rata korban kurikulum masa lalu. Sehingga perubahan itu harus dibuat dari mana? Negara nggak pikirkan itu. Negara malah mikirkan satu kelas itu 50 orang. Ya kan antum bayangkan sekolah itu 28 orang kan kebanyakan ya. 28 orang itu kebanyakan serius. Makanya saya itu batasi murid hanya 10. Karena dalam teori itu saya yang bisa kenal 10 murid. Beliau katakan 28. Negara pakai standar 28. Sekarang pakai istilah 50. Nah 50 itu bukan mengajar, tapi tabliger, gitu kan? Tablig kan 50 orang kan? Itu juga ngomongnya udah nggak pakai ngomong, harus pakai mic itu ngomongnya. Yang ngajar aja, jadi jadilah pengajar bukan pendidik. Nah, itu awal nanti kerusakan. Kecuali negara tak punya uang. Ini negara punya uang, dia bisa
buat sekolah yang terbaik. Demikian mungkin. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Sedikit ya. Negeri kita ini terlalu banyak orang-orang zalimnya ya, Ustaz. Lihat di berita terlalu banyak kriminalis. Apa mungkin kita bisa kita mengamalkan syariat yang ayat itu yang ya ayatnya kutiba alaikum qisas, apa mungkin bisa mengamalkan ayat tersebut di negeri kita? Apakah itu bisa diamalkan? Bisa. Nah di Saudi bisa, ya kan? Meskipun tidak bisa. Tapi kan untuk ke arah sana kita perlu proses. Prosesnya apa? Membuktikan bahwa hukum sekarang tidak efektif, ya kan? Secara ilmiah, membuat studi, membuat uji coba, membuat ini. Jadi semua itu ilmiah. Dibuat ilmiah. Terjadi perubahan dan seterusnya. Kalau ditanya bisa, ya bisa. Ini kan semua kesepakatan manusia. Hukum itu kan semua kesepakatan manusia yang ditetapkan oleh pemimpin. Selama pemimpin katakan iya bisa. Lang menetapkan satu kelas 50 orang aja tetap bisa pada akhirnya. Memasukkan murid ke barak militer juga bisa pada akhirnya kan. Itu kan semua kebijakan pemimpin. Katakan selesai. Gitu. Apalagi sesuatu yang kaitannya dengan kisos. Itu bukan sesuatu yang asing, umum, ya kan? Tinggal masyarakatnya diedukasi, penelitian dilakukan. Ya, kalau kita seperti sekarang ini, makin karena orang masuk penjara itu bukan malah jadi baik, tapi malah berkoalisi dengan ilmu-ilmu baru, ya kan? Ilmu baru dan seterusnya, ya seterusnya. Jadi ini masalahnya kalau saya pelajari dan itu lagi-lagi mulai dari sekolah. Saya kebetulan diamanahi memperbaiki beberapa sekolah juga ada di tempat-tempat lain yang saya tidak sebutkan. Jadi kan saya menyampaikan begini ya, saya menyampaikan cara begini. Kata mereka gini, sebenarnya yang Ustaz sampaikan itu kita juga udah punya Ustaz. Tapi kita selama ini tidak pernah menerapkannya. Berarti masalahnya apa? Nggak pernah menerapkan. Kalau saya menerapkan, kalau suami saya terapin gitu. Orang tua wajib parenting setiap bulan. Ya kan, 100% bapak ibunya datang dia 45 pakai peci, pakai begini. Saya terapin, saya itu ngomong saya terapin. Yang nggak datang berarti punya konsekuensi kan? Konsekuensi apa? SP1, surat peringatan 1. Nah di sekolah lain nggak datang, nggak apa-apa kan? Nah, akhirnya kan Ustaz. Akhirnya ya saya pernah datang sama Ustaz Fauzil Adin ke sekolah yang muridnya 1000 orang, jauh-jauh kita datang. Ustaz Fauzil Adin dari Jogja, saya dari Depok, jauh. Muridnya 1000, yang datang antum tahu berapa orang? 30 keluarga. Karena bilang ngapain antum undang kita jauh-jauh 30 orang, itu kan? Maksudnya secara manajemen itu ngapain? Ya, ngapain kita? Nah, kalau Anda tidak bisa menghadirkan. Nah, orang tua itu pada intinya sibuk. Di dunia kan makin sibuk kan? Kita ini kan orang sibuk kan? Kalau tidak ada ekosistem yang membuat kita belajar, dia tidak akan belajar. Nah, kalau di sekolah sudah biasa tidak menerapkan apa yang tertulis, negara pun akhirnya tidak menerapkan apa yang tertulis ya. Begitu. Pada akhirnya tetap butuh orang yang menegakkan. Wallahu a'lam. Baik, demikian sajalah dialog kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya doakan sahabat semuanya seperjuangan menuju jannah yang telah duduk pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan antum untuk masuk ke surga. Ini berdasarkan hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan bertawassullah kepada Allah dengan kelelahan kita dulu di menuntut ilmu, saya juga mengajarkan ilmu supaya kita semua dimurahkan rezekinya, disehatkan badannya dan dimudahkan dalam mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum in uridu illa al-islah ma istata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.